ya kan. Ya. Karena Aku saya mungkin mampunya makan telur cuma segitu, Mas. Misalnya kan kalau lebih dari 2 itu sehari saya udah nggak sanggup gitu. Kayaknya dangus gitu, Mas. pertanyaannya Tapi kan, saya bangun sampai gitu. nah kan pertanyaannya dalam satu hari kan Mbak Heni kan tidak cuma makan telur, ya kan? Iya. Jadi patokannya jangan cuma satu jenis makanan, nanti terus dibandingin sama yang di teman-teman di grup, apakah wah di teman-teman di grup bisa makan sampai 5 sampai 10 telur, aku nggak sanggup ya kan. Apa-apa, ini udah sampai mana tadi Mas Buta? Iya, pertanyaan kedua udah Mas. Kedua. Nih, ya. aku jelasin dulu. Aku baru mau siap, Mas. Sorry. Ogo. Jadi gini, tujuan di KF, kenapa aku dibikin di protokol, ialah jendela makan, misalnya 16/8. Kalau lihat poin nomor berapa tuh, 8 kalau nggak salah, makan bisa berkali-kali dan makan sampai kenyang. Itu ada di protokol. Artinya apa? Artinya aku nggak mau membuat orang-orang menjalani KF sibuk ketakutan ngitung kalori buat mereka sendiri cocok apa enggak. Ya, walaupun ada salah harus 2000 kalori harus. Orang yang obesitas dengan gudang yang masih banyak itu bisa beda dengan kapasitas orang yang sudah lean, atau orang yang olahraganya tinggi kapasitas makan mereka beda dengan itu. Bisa aja ditulis secara kalori, tapi nanti orang tersebut menikmati nggak? Kalau mereka, Mas tetap aku senangnya ngitung. Aku senangnya ngitung, setiap makan aku maunya nimbang, nggak apa-apa. Karena aku udah hobi dari dulu. Monggo, boleh kalau kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak pernah ngitung. Aku makan sekali, atau aku gini, tetapkan jendela makanmu berapa jam. Sesuai dengan kemampuannya. Cara menentukan berapa lebar jendela makanmu, makin masih panjang atau makin pendek, itu tergantung yang aku bilang cara mengetahuinya. Sampai mengganggu tidur nggak? Itu kuncinya. Kalau sampai mengganggu tidur, artinya belum sampai levelnya. Belum waktunya untuk memperpendek jendela makan sependek itu. Jadi jendela makan menentukan jumlah kemampuan kita makan di jendela tersebut, betul nggak? Kalau aku kasih 8 jam makan sama 4 jam makan, kira-kira banyakan makan mana? 8 jam makan dong? 8 jam. Oke ya. Nah, satiety-nya kenali. Aku nih makan ikan, telur, ayam, daging. Hari ini aku makannya kok bisa banyak, tapi hari berikutnya aku makan nggak sebanyak hari ini. Itu pasti ada demand yang berbeda. Ya. Demand yang berbeda itu apa? Contoh, kalau aku hari ini rest, istirahat, nggak olahraga tadi pagi, aku makannya udah dijamin nggak bakal sebanyak kalau tadi pagi aku nge-gym. Itu udah pasti, itu patternku. Nah, ada demand membutuhkan jumlah asupan yang lebih banyak. Itu otomatis aku mampu makan lebih banyak ketimbang kalau aku nggak ada demand. Yang mesti diperhatikan hati-hati menggunakan sistem satiety ini kan sistem satiety ini kan sistem alami yang kita miliki sejak lahir. Artinya gini, sejak lahir kita nggak ngitung makanan kita makan kenyang, selesai. Entah itu berapa kali makan, itu dari lahir, dari orang nggak tahu nutrisi itu apa, nggak tahu kalori itu apa, mereka makan nggak ngitung. Berarti tubuh kita sudah dilengkapi tools untuk mendeteksi kebutuhan nutrisi kita sebenarnya dari sistem satiety. Sepakat? Nah, ikuti sistem itu secara alami di jendela makannya, tapi hati-hati jika sudah mulai agak ada anomali seperti baru makan 1-2, kok udah cepet full kayak bloating atau apa, belum tentu itu satiety. Feeling fullness yang terlalu cepat itu ciri-ciri simpatetik ketinggian. Karena apa? Kalau sistem stres kita ketinggian, digestion kita dihambat untuk bisa menerima makanan. Jadi gini, makanya relaxing itu ditaruh sebelum feeding. Artinya apa? Kalau masih ada stres berlebih sebelum feeding, kemampuan feeding turun. Itu udah pasti. Kalau kita stres berlebih, banyak pikiran, debar jantung masih tinggi, suruh makan,
dijamin nggak sebanyak bisa makan kalau kita posisi santai, rileks, detak jantung lambat, tonton TV, makan. Pasti beda. Itu yang aku maksud. Pastikan agar satiety kita pas sensornya bekerja, kerjasama hormon ghrelin dan leptinnya itu benar-benar sensoriknya di otak pas. Pastikan kita makan di kondisi rileks, bukan di kondisi kita stresnya tinggi. Kalau kita mengalami ada maladaptasi stress overdrive, itu sudah bisa dijamin. Udah makannya susah, penyerapannya pun terganggu. Nggak optimal. Karena di pankreas, jadi gini, aku jadi ngebahas teknikal nih jadinya. jadi pankreas manusia itu kan menghasilkan nggak cuma insulin, glukagon, tapi kan juga enzim-enzim pencernaan, proteas, amilas dan sebagainya kan. Bikarbonat dan sebagainya kan. Nah, itu semua juga dikontrol oleh sistem saraf. Jadi yang mengizinkan sekresinya atau kita makan unsur lemak juga itu empedu juga dikontrol saraf ya. Yang mengizinkan sistem digestion kita untuk menerima makanan, kontrol sarafnya ialah parasimpatetik. Artinya, semakin kita rileks, semakin penyerapan makanan kita bagus. Kemampuan kita untuk menerima makanan bagus. Pyloric sphincter di esofagus dan di duodenum antara lambung ke usus halus itu gampang kebukanya, nggak nahan terus, nggak bikin mual, nggak bikin bloating. Itulah pentingnya kita relaxing sebelum feeding. Artinya nggak boleh feeding di kondisi stres. Nah, itu rahasianya. Jadi pastikan kita tahu bahwa makananku segini cukup nggak ya? Aku di kondisi apa? Di kondisi aku tidurnya kurang atau apa? Ada anomali yang berubah terlalu drastis kah? Itu cara mendeteksinya. Tapi kalau memang benar makan 2 telur dengan 1 ikan udah cukup, ya memang bisa jadi itu cukup. Karena memang kebutuhan segitu. Tapi dengan catatan ya nggak ada faktor-faktor lain. Seperti ya memang aku nggak banyak kegiatan dan aku nggak ngerasa ada stres dan tidurku bagus, tapi memang ini kenyang nih aku ngerasa. Ya kalau aku takut malnutrisi, aku suruh makan terus malah muntah gimana? Repot kan? Ya udah. Enggak, takut malnutrisi, aku makan lagi, muntah, mubazir. Karena apa? Muntahnya bukan karena apa-apa, tapi karena dipaksa banyak-banyak karena ketakutan. Sendiri nggak? Gitu caranya. Jadi itu ya Mas ya, tergantung kondisi kita kenyang. Iya, tapi kalau terjadi perubahan terlalu sedikit dan sudah identifikasi kalau aku ada pikiran, bisa mengidentifikasi, oh ini aku makanku lagi kok sedikit ya, oh iya aku banyak pikiran nih, oke, aku harus resolve problemnya, aku bawa tidur, hilangkan pikiran, bangun, oh iya sekarang langsung makannya baru balik. Nah, itu baru namanya menemukan solusi masalah, bukan membiarkan makannya sedikit terus, udah tahu aku memang lagi banyak pikiran nih, stres tinggi, makanya ya wajar makan sedikit dan dibiarkan. Nah itulah penyebabnya kalau akhirnya malah makannya jadi kurang, malah jadi masalah sendiri ya karena itulah. Karena nggak mau mengkoreksi akar penyebab makannya jadi sedikit. Tapi kalau makan yang dianggap 2 telur 1 ikan yang mungkin gede kali cukup kenyang, ya udah. Tapi tidurnya malah bagus nggak? Bagus biasa aja, ya udah. Itu sensornya segitu. Nggak usah pusing-pusing hitung kalori. Iya. Nah, ngerti nggak? Aku juga kayak gitu soalnya. Aku nggak pusing. Kalau aku merasa makanku kedikitan, tidur bagus lagi. Besok bisa lebih makan lebih banyak. Beres masalahnya. Ya kan? Nah, jadi kita mengkoreksinya selalu seperti itu. Kita nggak kepusingan, wah aku nih takutnya ada yang kurang berapa nih ya, berapa gram ya, harus tambah lagi. Ya kalau mau ngitung monggo. Kalau aku sih karena ini gaya hidup aku nggak mau ngitung. Aku ya. Kalau aku sih santai, aku jalaninnya santai, nggak mau pusing. Yang penting aku bisa mengidentifikasi ini nggak ada karbo, selesai aku makan. Udah. Ngapain repot-repot? Mau makan kalau aku makan cuma 1 jam kok repot. Kalau orang makan 8 jam mau mikir-mikir lagi ya monggo. Kalau aku sih nggak repot. Satu lagi Mas, gitu lah, aku jadi gaya hidup. Mas Tio, mumpung saya ada kesempatan tanya sama satu lagi nih Mas. Ini yang waktu itu saya pernah ajari ya ke Mas Tio. Saya kan selalu di fase induksi kata saya karena BDP saya nggak pernah di bawah 80 ya, antara 80 sampai 96
Ya, yang itu paling bagus tinggi kok. kemarin itu. Ya kalau udah 3-6 bulan mau pindah konsolidasi juga boleh, tapi pastikan Itu menambah jendela puasanya. Karena aku bilang gini, boleh aja kan udah kan gini, di atas 3-6 bulan KF walaupun belum di bawah 80, tapi kan aku bilang minimal di bawah 100 itu boleh pindah fase. Tapi dengarkan, begitu pindah fase aku buka jam 2 atau gula darah malah lebih tinggi dari 100, mendingan induksi lagi, buka jam 12 saja mendingan. Berarti belum bisa menerima stres berlebih, atau artinya menambah jumlah puasa itu malah membuat tidurnya makin gak bagus. Kan aku udah ajarin tadi. Ya berarti belum waktunya. Mundur lagi. Gitu. Jadi kita kenali badan kita sendiri. Nggak usah pusing. Kenali. Kita mau pindah fase. Kalau akhirnya kita malah menaikkan dari sebelumnya karena aduh aku memanjangin puasa kok akhirnya malah tidur gak bagus. Berarti belum waktunya. Oke, pelan-pelan bertahap gitu loh. Jadi di bawah santai aja. Nggak usah pusing itu mah. Nah itu Mas, kalau misalnya saya tetap di fase induksi, tetap saya refillnya nggak apa-apa. Maksudnya mau setiap seumur hidup buka jam 12 tutup jam 8 makan induksi terus gitu kan maksudnya? Nggak apa-apa. Lah itu saya harus nggak boleh makan sayur sama sekali itu selama fase induksi itu. Kalau udah lewat 3-6 bulan mau masuk musim saya yang daun-daunan ya nggak ada masalah. Yang aman-aman itu nggak ada masalah. Yang penting kalau makannya jangan dengan jendela makan lebar, makannya jadi ekses. Kan makin ada unsur sedikit walaupun low carb masih ada unsur karbo yang masuk, yang nggak bisa mengenyangkan itu dipersempit jendelanya supaya nggak overeating. Contoh, makan strawberry yang di maintenance. Itu kenapa ditaruh di jendela makan sempit? Kenapa? Kalau strawberry dimakan di jendela 8 jam, coba strawberry yang tadinya karbonya sedikit, kira-kira gini, Mbak makan ikan telur ayam, sama makan sekilo strawberry, cepat kenyang mana? Ya kenyang makan ikan. Ya udah. Nah kalau yang sesuatu yang tidak low carb tapi tidak mengenyangkan, tadinya low carb jadi tetap low nggak kalau akhirnya jumlahnya besar? Oh strawberry keto-fi, kenapa? Karbonya cuma sekian kecil. Gini. Nih, contoh gini. Kacang tanah kalau dilihat secara karbonya rendah nggak? Ya nggak tinggi banget kan? Iya dong. Ya kan? Ya mungkin belum pernah ngecek kacang. Oke. Oke. Ya, itu sebetulnya bisa. Tapi coba aku taruh setoples kacang tanah, Mbak nonton TV, makan, habis nggak? Akhirnya itu nggak low carb lagi. Walaupun kacangnya low carb, karena stoples habisnya nggak low carb lagi. Kenapa? Karena tinggi. Jadi makanan di fase-fase berikutnya itu biasanya dibolehkan yang tidak cepat memicu satiety. Tidak cepat memicu satiety. Strawberry tidak cepat, blueberry mau sekilo pun juga nggak bakal itu. Nah, jadi begitu kita diinduksi, kita itu milih makanan yang kita mau makan sekenyang-kenyangnya, tapi kok cepet kenyangnya pas gitu loh. Karena satiety-nya itu terbentuk. Kalau kita makan ikan telur ayam dan kita masak kenyang pas, ya itu memang berarti udah kenyang. Tapi kalau kita makan kacang, makan buah-buahan yang walaupun low carb sekalipun, misalnya strawberry, blueberry, itu kita respon satiety itu nggak dapet di otak. Itu jeleknya begitu dijinin yang udah ke arah nabati, kita nggak bisa, kan tadi kan aku ngajarin untuk mengandalkan kontrol satiety dari otak kita, terasa kenyang, berhenti, masih lapar, makan lagi di jendela makannya. Tapi kalau menggunakan sensor itu untuk makan kacang tanah maupun makan strawberry, nggak bakal bekerja, aku jamin. Buktiin 8 jam makan berhenti kenyang. Bisa berhenti nggak ya makan strawberry? Nah itulah kenapa di induksi itu hewani itu paling sempurna memicu satiety-nya. Kalau aku cuma mampu makan 3 telur, yuk nge-gym sama aku ya hari ini yuk. Mas, aku bisa makan sampai 6 telur loh. Ya kan aku habis nge-gym sama aku. Mas nggak? Nah kalau makan strawberry, nge-gym nggak nge-gym, kamu bisa nggak sekilo? Pasti bisa. Oke nggak? Bisa nggak makan kacang toples nge-gym nggak nge-gym? Pasti bisa. Pasti bisa, betul. Nah itulah bedanya respon ke satiety-nya. Makanya sumber hewani itu paling bagus untuk
digunakan secara alami, memicu satiety alami. Aku mau makan ikan, pas aku makan 2 ikan belum kenyang, makan lagi. Selama itu real food. Ya. Selama itu real food masih lapar, makan lagi aku yang nyuruh. Tapi nggak kebanyakan, Mas, saya udah makan 3 telur, 2 ikan. Ya entah gimana kamu masih lapar, makan lagi. Aku suruh malah. Tapi kalau, Mas, aku makan kacang toples masih lapar, Mas. Stop, jangan makan lagi aku malah gitu. Jangan tambah lagi. Makan strawberry sekantong belum kenyang, Mas, stop. Jangan tambah lagi. Tapi kalau makan ikan udah 5 potong lele, Mas, tapi masih lapar, makan lagi. Aku nyuruh. Real food soalnya pasti ada permintaan lebih karena itu the real nutrisinya itu realnya itu. Iya. Nggak itu real nutrisi, berarti tubuh kamu meminta nutrisi masih kurang, dia ada demand yang makan ikan, telur, ayam itu semua nutrisinya paling lengkap. Strawberry mau dapat apa? Mau makan strawberry dapat apa coba? Kan low carb. Kalau terus low carb tapi nutrisinya apa? Seger, Mas. Aku tanya nutrisinya. Ya udah gitu aja. Baru jawab. Akhirnya strawberry maupun daun-daunan kan cuman pelengkap kan akhirnya. Ada yang perlu dikonsumsi dengan jumlah besar nggak? Belum. Coba makan kangkung 2 kilo. Coba, besok keluar nggak di toilet? Pasti keluar. Satu lagi nih, Mas, pertanyaan terakhir saya. Gitu. Mas, satu lagi terakhir ini, Mas. Kalau selama ini nih saya nggak minum sayur atau buah sama sekali, sama saya ber-KF gini, gimana, Mas? Nggak apa-apa? Nggak, saya nggak mau makan. Jangan nanya gitu. Terserah. Aku nggak ini. Jadi itu sifatnya itu semua itu kalau itu penting, aku nggak bakal aku skip induksi gitu aja. Kalau itu penting, nggak bakal aku jauhkan unsur sayur maupun buah dari induksi. Itu aku jamin. Kenapa aku berani bikin induksi tanpa sayur dan buah? Karena aku tahu itu tidak esensial. Selesai. Bahkan si Alif anakku, dari mulai dia makan sampai sekarang, nggak pernah masuk sayur. Ayo. Ya, tinggal percaya pada, udah gitu aja sih Mbak Edi. Gitu mudahnya. Ya, anak saya jadi gini, nggak strawberry, sayur, anak gini, sayur, kan? Bukan berarti, kamu jangan lama-lama nggak makan strawberry, kamu harus masuk strawberry, nggak ada itu. Boleh, tapi aku taruh di maintenance karena terbatas. Kamu jangan lama-lama nggak makan daun-daunan, bilang gitu. Bukan berarti, wah, boleh, tapi terbatas. Jangan akhirnya jadi berlebihan. Jadi yang paling memberikan nutrisi itu hewaninya, ikan, telur, ayam, daging, real food-nya. Itu misalnya, Mas saya mau pakai sayur, Mas, supaya saya bisa makan, ada nafsu makannya, kalau makan sayur lebih enak. Ya monggo, kan pelengkap. Wajib nggak? Enggak. Mas, saya mau cuci mulut pakai strawberry, biar saya agak segeran. Ya boleh. Oke, cukup ya Mbak Edi ya. Nah,